Hello and what's up to Jagis. Sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Terrano tahun 2004. Iya, ini merupakan salah satu SUV yang cukup ikonik dan cukup eksis di Indonesia dari tahun 90-an dulu. Dia modelnya sangat American dan terasa gagah, macho, dan sterak banget gitu ya. Karena memang di Amerika, dulu ini mulai hidupnya sebagai Nissan Pathfinder. Jadi keren banget sih. Penasaran? Dan tentunya mencari sebuah Terrano yang cukup mulus dan layak review itu agak susah di Indonesia. Namun unit yang satu ini, itu istimewa banget. Punya belanja mobil, dan ini sendiri tentunya masih sangat mulus dan oke banget untuk menjadi koleksi kalian gitu. Karena itu, kayak apa sih kesuksesan Nissan yang agak sulit terulang lagi? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start, you're ready. Nah, Auto Junkies, sebelum kita mulai ngulas Terrano, kita baru aja dapat kabar yang mengejutkan banget. Karena kami dari Laknats baru aja ditantang oleh Belanja Mobil Indonesia untuk melawan 4 reviewer lainnya, yaitu CVT Indonesia, Dival Fahri Channel, Aspros Kitu, dan Kendara.id dalam sebuah BEMO Challenge blind review. Iya, biasanya kan kita kalau pengen review tuh belajar dulu, cari spek dulu. Ini nggak boleh. Diundi, dapat mobil apa, harus langsung on cam saat itu juga dan mereview mobilnya. Gimana keseruannya dan kebodohan kami apa aja, serta siapa yang paling bagus, nantikan aja di channelnya Belanja Mobil yang akan tayang hari Sabtu tanggal 18 minggu depan gitu ya. Bakal seru banget, don't miss it, so see you there. Eksterior terkesan gagah, macho, dan boxy, sangat kental dengan nuansa SUV yang tangguh, dan karena desainnya cukup timeless, sampai sekarang pun masih terkesan apik. Nah, Auto Junkies, Nissan Terrano tahun 2004. Iya, semenjak pertama kali dulu debut di tahun 95, orang Indonesia tuh udah jatuh cinta dengan SUV yang satu ini gitu ya. Gimana enggak? Lihat bentuk bodinya yang sangat macho, sterak, mengkotak-kotak, dan terkesan sangat gagah gitu. Jadi bener-bener instant hit banget. Walaupun sayang sekarang Terrano itu sudah discontinue dan berubah menjadi mobil yang ini. Iya, Nissan Terra, and let's face it, Terra is not really a Terrano. Makanya kan sales a bit flop gitu ya. Dan Terrano seperti ini, itu sekarang menjadi collector item. Karena ini, kilometernya baru 100 ribuan, dan ini sendiri tahun 2004 gitu ya. Makanya kita pengen kasih specialty dan shout out juga ke Belanja Mobil yang udah minjemin kita salah satu stok mereka, yaitu Nissan Terrano Spirit tahun 2004 ini untuk kita ulas di Laknats Auto Junkie. Tentunya mobil ini juga dijual gitu ya. Kalau kalian tertarik, kalian pun bisa cek salah satu stok Belanja Mobil, salah satu Terrano ini di Instagram sebelah sini, ataupun CP-nya di bagian bawah sini gitu ya. Atau kalau kalian pengen santronin langsung, bisa lihat unitnya juga di Mangga 2 Square, seperti itu. Balik ke si Terrano sendiri, ini mobil itu kayak yang gue bilang pertama kali debut di tahun 95, dan ini udah instant hit banget. Orang seneng banget, suka banget sama si Terrano ini. Itu Terrano sebenarnya tuh ada 3 tipe, ada Grand Road dan ada Kings Road. Ini tipe yang Spirit, dan Spiritnya pun yang S2. Jadi lucu, tipenya tuh ada yang S1, S2, S3. Nah sekarang kita bahas eksterior si Terrano ini mulai dari belakang seperti biasanya. Desainnya udah nggak perlu diragukan lagi. Ini sangat keker dan sangat boxy dan sangat timeless. Sampai sekarang pun masih terlihat cukup macho kalau kalian pakai ini mobil, padahal udah lebih dari
10 tahun lebih gitu ya, tapi masih terlihat kekar dan oke. Dari atas, di sini pun dia memang nggak ada spoiler karena nggak butuh yang begitu-gituan. Ini pure tampil maco kotak-kotak seperti ini, namun udah ada terbrake stop lamp yang menonjol di bagian atas ini. Kacanya udah ada defogger, dan juga untuk tipe-tipe yang atas kayak misalnya Kings Road gitu, ini pun kacanya bisa dibuka secara individual dari bagasinya gitu ya. Tapi untuk tipe Spirit seperti ini memang belum. Ke bawah, ini modelnya yang ada konde seperti ini. Beberapa Terrano pun ada yang nggak ada kondenya gitu ya. Kalau yang nggak ada konde, ban serepnya itu ditaruh di bagian dalam. Tapi kalau ini tipe yang ada konde jadi jauh lebih kekar dan maco. Walaupun memang kalau varian yang ada konde kayak gini, badge Nissan ini jadi nggak kelihatan karena ketutupan langsung sama ban serep di bagian belakang sini. Termasuk pembuka bagasinya pun jadi agak sulit diakses. Jadi harus buka ini ya dulu ya. Ke bawah lagi, bumper juga memang cukup minimalis. Dulu pas awal-awal masuk, bumpernya itu masih besi. Tapi semenjak mengalami facelift berkali-kali untuk tipe yang terakhir seperti ini, memang bumpernya sudah memakai plastik seperti ini gitu ya. Tapi ya oke lah, hitung-hitung weight saving gitu kan. Dan ini pun bumpernya sudah body color, jadi udah cukup manis. Kemudian salah satu facelift yang paling kelihatan di belakang sini tentunya adalah bagian taillights-nya. Karena taillights ini itu sangat berbeda dengan yang lama yang masih kayak mika-mika burem dan masih flat gitu aja. Ini model Alteza look dengan clear lens, walaupun memang masih bolam semua, tapi nggak masalah. Lampu senja lampu rem di bagian lingkaran bawah sini, lampu sen di bagian lingkaran atas, dan lampu mundur di bagian kotak tengah sini. Semuanya sudah cukup modern dan stylish. Nice. Berlanjut ke bagian sampingnya, profil boxy dari si Terrano pun kelihatan jelas banget dari sini gitu ya. Lihat lap atapnya yang completely flat, kemudian bodinya yang dengan window line yang tegas begini membuat tampangnya cukup timeless dan terlihat sangat kekar. Hiraukan aja suara keretanya karena kita syuting pun di dekat rel kereta, jadi maklumin aja ini Mangga 2 Square. Nah, di sini pun di bagian window bagian belakang ada kayak semacam desain air vent gitu, yang ini pun salah satu khas dari sebuah Terrano, walaupun ini non-functioning, tapi ya nggak masalah. Kemudian salah satu ciri khas Terrano dari bagian samping adalah door handle-nya, terutama door handle bagian belakang. Dia bodinya tuh kayak flush gini door handle-nya, dan ditaruh di bagian pilar, nggak ditaruh di bagian bodi samping sebelah sini. Jadi kalau kalian tutup, ini tuh kayak flush dan terkesan seperti mobil 2 pintu bagi orang yang nggak nyadar kalau ada door handle di bagian sini gitu ya. Jadi ada unsur quirky-nya. Ke depan lagi, door handle depan memang masih normal, cepol di bagian pintu sebelah sini, tapi ya nggak masalah. Dan juga ada bagian side body molding di sini yang sewarna body cukup kekar dengan emblem yang menjadi tipenya gitu ya. Kebetulan ini adalah tipe Spirit S2. Iya, jadi dia udah kuliahnya tuh 2 kali, makanya dapat S2. Ini pun ada yang Spirit S1, ada yang Spirit S2, dan ada yang Spirit S3. Fiturnya pun berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Dan juga di bagian bawah sini, dia nggak ada side skirtan karena nggak butuh. Ini kan ground clearance pun lumayan tinggi, mendukung untuk kalian bawa off-road. Termasuk di sini pun ada footstep yang masih besi dengan emboss Terrano di bagian sini ya. Jadi terasa cukup stylish. Emboss Terrano-nya nggak hanya di sini, tapi di bagian mud flap, terutama di belakang, juga kalian mendapat emboss Terrano yang bikin mud flapnya terkesan OEM dan bagus. Nah, kita masuk ke bagian spion. Spionnya memang masih dia full chrome seperti ini gitu, jadi masih ala-ala mobil 90-an, tapi nggak masalah. Ini charm karena mobilnya sendiri juga nggak over chrome. Chrome-nya cuma ada di beberapa tempat doang, salah satunya di spion ini. Ini udah electric adjustment, dan yang kita amaze, ini udah electric retract loh. Iya, spion kayak gini udah electric retract. Itu really nice, bikin mobil-mobil baru zaman sekarang yang belum electric retract jadi malu. Walaupun memang di sini belum ada lampu sennya masih di mount defender, ember seperti ini khas seperti mobil-mobil zaman dahulu. Dan juga di fender ini selain ada ini, juga ada antena yang di mount langsung di bagian atas fendernya. Ini kalau di extend tuh jadi ya rata atap gini ya. Ini tuh lucu dan quirky banget. Dan lanjut bahas mengenai kaki-kakinya, ini pun semenjak facelift dia udah mendapat desain velg baru yang sekarang tampil lebih kekar dan maco. Ini velgnya dia kayak palang banyak kayak gini dengan logo Nissan di tengah. Ini khas off-roader banget gitu ya, yang bagian center cap tuh nonjol gitu, dan dia pun masih mengadopsi lug nuts yang 6. Jadi benar-benar truly sebuah ladder frame SUV. Iya, kalian dengar benar, ini adalah sebuah body on frame SUV. Makanya pun dia cukup tangguh. Pelek ring 15 inci dibalut dengan ban Bridgestone Dweller AT dengan ukuran 235/70 R15. Pengereman cukup standar lah pada masanya, dia depan cakram, belakang tromol, yang nggak ada fancy tech apa-apa di sini, tapi ini mobilnya jadi berasa raw. Dan tentunya bicara soal Terrano yang generasi terakhir, pastinya salah satu facelift terbesar ada di bagian mukanya ya. Karena semenjak generasi awal yang masuk Indonesia tahun 95, itu mukanya Terrano sudah slightly altered, agak berbeda dan memang tampil lebih modern. Kalau yang awal,
Itu tuh ikonik banget. Terrano pertama kali masuk dulu, itu kayak ada 3 buah lubang di bagian kap mesinnya, yang itu sangat ikonik banget. Tapi memang semenjak kayak yang di facelift, kemudian yang ini, yang major facelift, itu sudah dihilangkan. Tapi yang jauh lebih modern adalah bagian tengah sininya. Karena pertama-tama untuk bagian grillnya, dia sudah mengadopsi bahasa desain Nissan modern, yaitu V-Motion Grill. Iya, walaupun V-Motion itu agak sedikit out of place gitu, karena ini kotak-kotak semua, tapi di sini ada V-Motion, tapi ya nggak masalah lah. Dia jadi lebih blend in ke mobil-mobil Nissan masa kini. Ke bawah lagi, bumpernya seperti yang gue bilang juga di belakang, yang tadinya dia masih besi, sekarang dia sudah menggunakan bumper plastik seperti ini. Tapi ya again, weight saving, it's still fine. Body color cukup modern. Dan juga untuk beberapa Terrano, kalian secara bawaan OEM factory udah dapat bull bar seperti ini ya, dengan emboss Nissan di bagian depan, dan ini pun really tough dan sturdy banget. Kalau kalian pakai LCGC ditabrak oleh ini, proof LCGC kalian akan jadi Coco Crunch. Jadi deh Coco Crunch. Masa? Bagian perlampuan merupakan salah satu ubahan yang paling major, karena yang tadinya tuh lampunya kotak-kotak butek gitu, sekarang dia sudah pakai kristal multi reflektor. Walaupun masih bohlam semua, tapi cukup normal pada zamannya. Lampu sen jadi bagian lingkaran sini, lampu sen di bawahnya, dan lampu low beam dan high beam jadi satu di bagian klaster tengah sini. Sudah cukup modern lah untuk mobil di bawah tahun 2005. Dan secara overall, tampang dari si Nissan Terrano S2 tahun 2004 ini menurut kita akan menjadi sebuah cult iconic classic SUV gitu ya. Berhubung Terrano sekarang kan sudah, bagi kita sih at least sudah discontinue, karena this car is not really a Terrano. Sebenarnya di luar itu ada Terrano yang baru, tapi itu berbasis Renault Duster dan tampangnya kayak begini. Dan lagi-lagi itu pun cukup bikin para fans sejati Terrano agak sedikit kecewa, karena kurang mendapat image buff, kekar, dan tangguh di Terrano yang sebelumnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau kalian pengen the perfect Terrano, this is it. Interior terkesan sederhana dan fungsional, khas dengan desain-desain mobil tahun 90-an. Tapi yang bikin shocking, dashboardnya udah soft touch dan row baris keduanya bisa recline. Nah, Auto Jackies pas mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya lumayan hefty gitu ya. Jadi kerasa kalau besinya itu lumayan tebal. Dan pembukaan pintunya juga yang model cukil kayak jekrek gitu. Jadi kayak terasa manly banget, kayak buka macam-macam G-Class gitu. Oh, I like that. Yak, sekarang begini Jackies. Untuk interior dari si Nissan Terrano tipe Spirit S2 tahun 2004. Jadi kuncinya tuh bulat kunci batang seperti ini, tapi ya nggak polos karena ada emboss Nissan-nya di sana. Termasuk ini pun alarmnya terpisah, tapi at least sudah ada. Suara mesinnya kayak apa? Yuk kita coba untuk di startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal roda berpacu mesin dari si Terrano, dari awal pertama kali masuk sampai ia minggat dari Indonesia cuma menggunakan satu mesin saja, Z24 2400cc inline 4 SOHC dengan karburator. Tenaganya 103 HP dengan torsi 182 Nm, yang dimate ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100, gak ada yang tahu, tapi konsumsi BBM-nya itu memang terkenal gak irit-irit amat. Dalam kota, 1:7, luar kota 1:11. Tapi, ini semua dibayar dengan kegagahan yang lumayan jumawa. Alright, lanjut untuk membahas bagian interiornya. Nah, mulai dari atas, dashboardnya sendiri sampai door trim, ini bikin mobil modern malu. Kenapa? Karena Terrano ini, itu kan udah dari tahun 90 sekian gitu ya. Dan ini interior dashboardnya sudah soft touch. Iya. Jadi ini sama yang seperti kita rasakan waktu itu di Panther Pickup. Walaupun dia tua-tua, tapi sudah soft touch materials. Ini really nice. Bikin kayak CR-V yang kemarin kita review sebelah sini gitu ya. Yang semuanya masih berplastik keras. Malu gitu. Oke. Secara desain, ya typical desain mobil tahun 90-an yang cukup sederhana. Dia memang agak kayak driver oriented kayak gini, termasuk di bagian atas ini ada tepan kayak open storage buat kalian naruh sesuatu gitu ya. Termasuk di sini pun ada glove box yang belum soft opening, tapi ini normal pada zamannya. It's alright. Kisi-kisi AC yang masih kotak-kotak 90-an, dan ada beberapa tombol di bagian sini. Ada hazard dan ada tombol untuk rear defogger. Iya, ini juga bikin Toyota Race malu karena belum ada defogger. Climate controlnya emang dia model puter-puteran kayak gini, dan ini udah diupdate ya, karena dulu pertama kali Terrano masuk itu kan dia modelnya slider yang masih lebih kuno lagi. Tapi sekarang semenjak facelift di 2003 udah dapat knob dengan model putar seperti ini yang terlihat jauh lebih modern. Ini untuk temperature dan ini untuk fan speed, udah nggak ada aturan arah sembur dan lain-lain. Tapi at least
AC-nya terbukti dingin. Di sini pun ada tulisan cooler high performance. Iya, jadi AC-nya high performance. Dan kalian tahu apa artinya kan? AC-nya itu racing. Ke bawah lagi ada asbak, termasuk ada 12 volt socket di bagian sini ya. Kalau kalian pengen nyebat masih bisa. Dan juga ini memang secara head unit itu udah diganti karena bawaannya bukan yang model touchscreen seperti ini, dia single DIN, tapi ini sudah lebih kekinian. Dia model touchscreen dan dia pun di sini dual DIN dengan setup yang sudah cukup komplit. Ada Bluetooth teleponi, ada radio, ada bisa input USB, ada juga bisa input CD, dan ini pun by Sansui. Dan bahkan di sini pun udah bisa navigation, jadi udah oke banget gitu ya. Transmisi 5-speed manual. Sini ada open storage lagi, ada 6 buah dummy button buat kalian taruh apapun yang kalian butuhkan di sini, strobo ataupun lampu-lampu atas bisa di sini. Dan juga di belakangnya ada console box buat kalian nyimpen beberapa hal yang cukup kecil. Tapi yang cukup oke adalah bagian joknya, karena ini udah kukulitan dengan model perforated di tengah dan ada emboss Terrano di bagian backrestnya, bikin ini terlihat lumayan stylish. Ini pun joknya lumayan empuk, khas dengan mobil-mobil Nissan. Pengaturannya memang masih manual semua, dan untuk driver dia udah bisa ada sliding, udah ada reclining, walaupun memang dia belum ada seat height adjuster. Untuk bagian setir sendiri, dia memang masih poliuretan biasa, belum kulit, tapi at least dia udah cukup stylish dengan logo Nissan kecil di tengah dan klaksonnya suara seperti ini. Setir ya, tapi baru bisa diatur. Tilt, namun belum teleskopik, tapi lagi-lagi cukup normal pada masanya. Lagi-lagi semenjak peremajaan, dia pun sudah mengganti model speedometernya. Sekarang dia backgroundnya itu berwarna putih dengan backlit warna amber yang terlihat cukup racing gitu ya. Termasuk di bagian bawah sini ada odometer digital yang ada sesuatu yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Bagian kanannya coin slot dan ada pengaturan untuk electric mirror. Dan yang keren lagi untuk mobil setahun ini gitu ya, ini sudah electric retract. Kalian bisa lihat di sana. Very nice. Door trimnya sendiri juga cukup panjang gitu ya untuk mobil seperti ini. Dia udah empuk, sandaran tangannya pun empuk, termasuk di bawah ada lapisan kayak semacam wool yang bikin lagi-lagi nggak terlalu polos. Nggak ada pengaturan day night view-nya, jadi memang masih ya udah seperti ini aja gitu. Termasuk ada 2 buah sun visor yang polos, nggak ada apa-apanya. Ada grab handle di bagian sini yang bisa kalian bantu untuk naik di bagian kanan dan kirinya. Nah, kurang lebih itu interior dari Nissan Terrano tahun 2004 untuk baris keduanya. Di sini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kurang lebih 8 jarian, yang menurut gue ini udah oke banget gitu ya. Ini masih lega banget, dan headroomnya, well, karena dia nggak yang tall box amat, headroom memang nggak terlalu luas, dia cuma sekitar 3 jarian doang. Dan lantai tinggi ini sendiri berdampak ke rasa duduk dari penumpang baris keduanya, karena ini gue duduknya tuh kayak agak dingklik gitu ya. Walaupun ini baris kedua bukan baris ketiga, tetap terasa kayak duduk di baris ketiga. Dia nggak dapat headrest untuk bagian tengahnya. Termasuk ini pun kalau kalian lihat, dia joknya tuh kayak 2 individual. Jadi dia tuh 50-50 splitnya ya, bukan 60-40 kayak kebanyakan mobil. Kalau kalian duduk di tengah, kayak ada got di tengah-tengah selangkangan kalian yang bikin duduknya tuh agak kayak kurang nyaman. Walaupun memang di bawah sini humpnya dia nggak terlalu tinggi banget. Ini tuh joknya bisa kalian recline seginian. Ini tuh enak banget. Ini recline-nya tuh udah kayak recline yang kalian temukan di Toyota Harrier gitu-gitu. Karena ini bisa recline banget, bener-bener nyaman. Door trim di sini pun cukup standar, jadi tetap masih soft gitu di bagian belakang. Ada stitching juga, power window juga. Oke, lanjut ngebahas mengenai bagasi dari si Nissan Terrano. Nah, pertama-tama, berhubung ini varian yang ada spare wheel-nya di belakang sini, ada kondenya, jadi ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Caranya, di sini ada kayak tuas yang kalian bisa tarik, cukup seperti ini aja, bahkan langsung bisa digeser seperti ini ya. Nah, jadi untuk Terrano yang bawah yang kagak ada kondenya itu tampangnya seperti ini. Beberapa yang bilang tuh ini mirip kayak ke Range Roveran gitu ya, terutama Range Rover Sport gitu ya. Ini sendiri ruangan bagasinya memang cukup lega ya, karena ini mobil itu kan nggak kecil-kecil amat. Koper medium gitu di sini kayaknya 4 bahkan 5 itu masih masuk. Koper large aja kayak kalau disusun tuh 4 gitu, di sini tuh masih masuk karena emang ini tuh gede banget dan dia square, benar-benar kotak. Termasuk di sini nggak ada load lip sama sekali. Kalau kalian pengen ngeluarin barang, tinggal kalian seret aja. Ini nggak bisa dibuka bawahnya apa-apa lagi karena ini memang seperti ini aja. Spare wheel kan untuk yang ini ditaruh di bagian luar. Kalau yang bagian nggak ada kondenya, spare wheel itu ditaruh di bagian sini nih. Dan juga kalau ini masih kurang gede, kalian masih bisa expand lagi ruangannya sampai ke jok baris kedua. Dan ini pun bisa completely flat. Kenapa? Karena base dari jok baris keduanya bisa ditilt ke depan mirip kayak seperti Chevy Trax. Otomatis dia akan ngeflip ke depan seperti ini.
Namun memang ini agak merepotkan ya, artinya kalian harus ke depan sini kalau kalian pengen nurunin jok baris keduanya. Sekaligus ininya pun headrestnya itu harus dikeluarin terlebih dahulu. Nah kalau udah begini tinggal di fold aja seperti biasa, dia akan nyelam ke bagian bawah sini. Kalian akan mendapat sebuah ruangan bagasi yang sangat lega banget sampai ke baris kedua. Ini completely flat, dan ini pun kalian pengen masukin power wheels, pengen bawa kulkas gitu ya, bawa face yang panjang-panjang segala macam. Untuk Terrano varian atas seperti Kingsroad gitu-gitu, bagian bagasi atas ini kacanya bisa dibuka secara terpisah. Jadi kalau kalian pengen masukin belanjaan, itu jadi jauh lebih mudah lagi. Nutupnya ya tinggal diginiin aja. Dia akan mengunci secara otomatis. Walaupunnya masih sangat keren dan sangat maco untuk dipakai sehari-hari, namun yang namanya mobil uzur pasti ada aja yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Nissan Terrano Spirit. Kalau kalian merhatiin secara seksama review mobil ini pas kita bahas eksterior, pasti udah lihat dari belakang sampai samping, itu window line yang nggak ada chrome trim sama sekali. Iya, tapi kalau kita lihat kaca bagian depannya, ini tuh kayak ada list chrome yang ngelilingin bagian kacanya gitu ya. Dan ini sedikit out of place, kesannya tuh kayak aftermarket pasangan dadone-dadone gitu. Dan menurut kita kayak kurang kohesif aja. Kalau kalian pengen kasih window trim chrome, samping kasih, belakang kasih, biar sama senada semua kayak Wagoneer gitu kan. Tapi ini chrome trimnya cuma di depan doang, entah kenapa. Sebenarnya kita udah jauh lebih suka desain speedometer Terrano yang facelift seperti ini, karena dia udah backgroundnya itu putih dan nyala amber cukup keren. Tapi ada satu yang annoying, yaitu di bagian odometernya dia nggak nyala, jadi nggak ada backlightnya. Jadi backlightnya itu cuma ada di bagian speed-speednya doang, sedangkan odometernya dia gelap. Jadi kalau malam kalian nggak tahu odometer mobil kalian itu berapa karena nggak kelihatan, samsek nggak kelihatan. Tuas pembuka tangki bensin si Terrano ini itu cukup unik karena itu tuh kayak ngelawan hukum alam biasa orang pengen buka tangki. Rata-rata kalau pengen buka itu kan pasti kayak ditarik ke atas gitu kan. Ini sama lokasinya di sini, tapi ini kalian harus dorong. Iya, jadi kalau kalian udah kebiasaan pakai mobil yang umum, kalian pasti akan refleks begini, terus tangkinya nggak kebuka. Oh, ternyata harus dipencet ke bawah gitu. Jadi agak sedikit melawan norma dia. Kenapa nggak ditarik ke atas sama kayak mobil pada umumnya? Namun tenang, berkat bentuknya yang gagah dan rasa naik yang lumayan enak, membuat mobil ini punya banyak penggemar dan pasti banyak yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Nissan Terrano Spirit. Ada yang unik di bagian power window si Terrano ini, lebih tepatnya di bagian driver side ya, di sisi pengemudi. Nah, seperti biasa di sini kan ada 4 switch power window untuk keempat jendelanya. Tapi untuk bagian driver, dia tuh beda sendiri karena dia panjang sendiri ukuran switchnya gitu ya. Ini berguna karena kalau kalian lagi malam lagi nyetir supaya nggak salah tekan karena dia bentuknya beda sendiri. Sekaligus ini udah auto down dan dia juga sudah auto up. Bikin malu beberapa mobil modern yang cuma ada auto down doang. Jadi ini fitur-fitur yang cukup unik, bikin mudah pas kalian buka jendela saat gelap. Bukti salah satu fitur yang selalu ada di mobil klasik adalah asbak. Tapi asbak di Terrano ini itu cukup unik karena dia ditaruh di bagian door trim kanan dan kiri, dan dia modelnya tuh swivel. Iya, jadi diputar seperti ini gitu. Jadi penyimpanannya cukup rapi, dia pun cukup flat. Kalau kalian nggak butuh, tinggal kalian putar gini aja. Jadi ini quirks Motoba yang udah punah sekarang. Intermittent wiper di mobil itu cukup biasa walaupun dia umurnya udah segini. Tapi ada yang unik di bagian intermittent si Terrano ini, karena kalau kalian lihat di sini, itu dia modelnya tuh kayak scroll wheel, dan ini kalau kalian scroll itu tuh ada kayak biru-biru gini yang dia ikut muter dan dia kayak nambah dan ngurang gitu ya. Ini tuh ngindikasiin seberapa lebat hujannya. Jadi kalau semakin banyak birunya, itu hujannya semakin deras dan wipernya semakin kenceng gitu. Ini lucu banget. Jadi modelnya tuh kayak spiral biru, dan lagi-lagi fitur kayak begini itu tentunya udah punah di mobil-mobil modern. Gak ada cuma sekali. Yaps, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit funny versi kita mengenai Nissan Terrano tahun 2004. Untuk yang ini kebetulan tipe yang S2 gitu. Menurut kita, ini mobil tuh masih punya tempat di para pecinta SUV di Indonesia. Gimana enggak, kayak yang gue bilang juga, ini hadir di tengah masa keemasannya Nissan. Tangguh sekali, menurut kita masih sangat up to date, bahkan dipakai hingga sekarang. Jadi masih oke banget. Termasuk kalau kalian nyari Terrano, rata-rata memang kondisinya itu agak beaten up karena kan dipakai dan juga dipakai off-road gitu kan. Tapi untuk yang satu ini, kita makanya pengen kasih special thank you dan shout out ke belanjamobil.co.id yang udah minjemin Terranonya untuk kita ulas di belakang Soto Jangki. Unitnya masih gres, masih keren banget, first hand owner, dan kilometernya itu baru
100 ribuan. Dan kalau kalian tertarik, kalian juga bisa cek stoknya Belanja Mobil di sebelah sini di Instagramnya ataupun di websitenya di bagian bawah sini. Seperti itu, karena selain Terrano ini pun banyak ya, ada kayak Bentley Continental GT gitu-gitu, ataupun Toyota Fortuner. Kalau kalian pengen cari yang lain-lain, itu pun ada gitu. Dan juga kalau kalian belanja mobil di Belanja Mobil, kalian pun itu bebas khawatir karena mobilnya terjamin bebas banjir, bebas tabrakan, ada garansi mesin dan transmisi selama 1 tahun, dan tentunya mobilnya siap untuk dikirim kemanapun lokasi kalian berada. Jadi kalian tinggal duduk manis di rumah, mobilnya nyampe dan tinggal di enjoy aja gitu ya. Really nice banget. Dan tentunya kalau bicara soal mahar, memang ini dilepas dengan premium price, yaitu ada di 125 juta nego ya. Ingat, nego. Tapi untuk kondisinya, bagi kalian yang mencari sebuah Terrano yang kondisinya masih oke banget, ini sangat recommended banget. Kalian bisa lihat langsung unitnya kalau pengen tertarik di Mangga 2 Square juga, lebih tepatnya di Fokus Motor gitu ya. Nah, seperti itu. So, thank you banget Belanja Mobil, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami Galaksan Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Galaksan Satu Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review dan segala macam mobil unik yang mungkin kalian bisa request seperti yang satu ini gitu. Udah banyak banget yang request Terrano, dan sekarang kita menemukan unit yang grace dan layak review seperti ini. So, nice banget. So, thank you banget udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Spirit!